Gypsy crying through the proceedings and shocking many of those who knew her because she was walking and not using a wheelchair. Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik. Oke. Jadi hari ini aku akan membahas satu kasus yang cukup besar, yaitu kasus pada tahun 2015, yaitu kasus pembunuhan Dede Blanchard yang dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Gypsy Rose Blanchard. Oke, kenapa saya bilang kasus ini cukup besar? Dimana selain dari kasus pembunuhan ini terungkap satu fakta yang mengejutkan publik tentunya, dimana ada satu fakta yang terungkap. Sebelum itu kita langsung masuk ke kasusnya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya, biar aku bisa lagi nih buat konten-konten yang menarik tentunya buat kalian semua. Kita langsung masuk aja ke kasusnya. Dede Blanchard adalah wanita yang lahir pada tahun 1967. Dia pernah menjadi ratu kecantikan dan juga pernah bekerja sebagai asisten perawat. Kemudian pada usianya ke-24 tahun, dia menikah dan hamil dengan Rod Blanchard, di mana Rod Blanchard dan Dede ini terpaut usia 7 tahun. Dimana saat itu Rod Blanchard ini masih berusia 17 tahun. Oke, jadi karena mungkin perbedaan usia yang cukup jauh di antara Dede dan juga Rod ini, jadi sering terjadi konflik, sehingga Dede yang saat itu hamil memutuskan untuk pergi dari Rod Blanchard ke tempat keluarganya. Jadi istilahnya pisah lah mereka berdua. Tetapi si Dede bilang kalau misalnya dia bisa sama Rod Blanchard ini karena si Rod Blanchard itu tidak perhatian lagi kepada dia, kemudian dia sering minum, kemudian dia sering narkoba lah. Jadi dia bilang biar aku melahirkan dengan normal dan anakku tidak terpengaruh buruk dari bapaknya, udah aku pergi bersama anakku ke tempat orang tuaku lah, kayak gitu. Kemudian pada tahun 1991 lahirlah putri kecil yang cantik dan juga sehat yang diberi nama Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose Blanchard ini lahir dengan kondisi memang sehat dan cantik. Tetapi saat bayi, Dede melihat Gypsy ini mengalami sesak nafas saat tidur, sehingga Dede bilang kalau misalnya anakku ini gak sehat deh kayaknya, dia mengalami gangguan kromosom. Itu yang dia persepsikan kepada dirinya juga kepada keluarganya. Kemudian pada usia Gypsy yang 7 atau 8 tahun, dia lagi main sama kakeknya, kemudian dia jatuh dari motor. Nah, Dede yang melihat saat itu panik dan langsung membawa si Gypsy ini ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter bilang kayaknya anakmu ini baik-baik saja dan tidak perlu dilakukan perawatan khusus. Dibawa pulang kayaknya udah sehat deh. Tetapi Dede Blanchard ini bersikeras, anakku tadi bukan cuma luka lecet deh, kayaknya ada robekan dalam atau patah tulang dalam sehingga perlu dilakukan operasi. Nah, Dede Blanchard ini memang mengetahui istilah-istilah medis, memang sangat meyakinkan saat itu, sehingga dokter melakukan operasi pertama kepada Gypsy Rose Blanchard. Setelah melakukan pengobatan, Gypsy Rose ini dibawa pulang dengan Dede di kursi roda. Tetapi Dede bilang gini ke Gypsy, kayaknya kamu ini gak sehat dan kamu akan cacat permanen atau lumpuh selama-lamanya. Dan juga kamu tidak hanya akan cacat permanen atau lumpuh, tidak bisa jalan, tapi kamu memiliki beberapa penyakit seperti kanker, kemudian ada leukemia, kamu juga mengidap epilepsi, kemudian asma, kemudian kamu juga mengalami gangguan pencernaan sehingga harus dilakukan atau melakukan pemasangan feeding tube. Saat itu Dede tidak hanya bilang seperti itu kepada Gypsy, tetapi dia meyakinkan keluarganya kalau misalnya anaknya itu kondisinya lagi tidak sehat atau memang kondisi anaknya itu sakit. Kemudian keluarganya Dede tidak langsung percaya begitu saja, tetapi dia kayaknya curiga, kayaknya si Gypsy ini sehat-sehat deh, kemarin kok udah banyak sekali penyakit yang ada ke Gypsy ini. Kemudian kayaknya dilihat juga Gypsy tidak ada penyakit
Karena curiga seperti itu, keluarganya bertanya kepada Dede, apa perlu dilakukan feeding tube, apa perlu dia melakukan memakai tabung oksigen. Nah, Dede yang saat itu merasa kalau misalnya keluarganya sudah mulai curiga kepada dia, memutuskan untuk pindah dari rumah keluarganya ke satu apartemen. Dia bersama Gipsy hanya tinggal berdua ceritanya. Denger ya, kamu itu nggak usah nasehatin aku. Aku tuh lebih tahu apa yang harus aku lakuin. Dan pada tahun 2005 terjadi badai Katrina yang menghancurkan beberapa rumah, salah satunya rumah dari Gipsy dan juga Dede. Nah, Dede ini karena hancur rumahnya, jadi dia dievakuasi sama tim evakuasi. Di tempat evakuasi mereka menjadi bintang utama atau menjadi sorotan, dimana kan si Gipsy penampilannya saat itu botak, kemudian dia menggunakan kacamata yang cukup besar dan tentunya pasti lensanya cukup banyak dan cukup tebal. Kemudian dia menggunakan alat bantu dengar, kemudian dia harus makan menggunakan feeding tube. Feeding tube itu adalah tabung yang untuk membantu sistem pencernaan kalau misalnya sistem pencernaannya memang sudah tidak bisa digunakan atau rusak. Kemudian selain itu dia harus membawa tabung oksigen kemana-mana, karena saat itu kan dia bilang kalau ke semua orang kalau misalnya si Gipsy ini ada leukemia, epilepsi. Jadi ceritanya segudang penyakit lah, anak dengan segudang penyakit. What illnesses did your mom say that you had? Asthma, epilepsy, hearing impaired, vision impaired, fed with a feeding tube, paralyzed from the waist down, slow, so retardation, and among other things, I just can't remember them. Karena menjadi bintang di tempat evakuasi itu, salah satu organisasi tergerak untuk membangunkan satu rumah untuk Gipsy dan juga Dede, yaitu organisasinya Habitat for Humanity. Itu membangun rumah yang memang didesain khusus buat si Gipsy itu dan juga si Dede, biar si Dede itu gampang lah ngurus si Gipsy ini. Jadi ada tempat atau jalur untuk kursi roda. Hope and Volunteer Way was actually the nerve center from which the so-called doting mother perpetrated an elaborate scam. Dan dari Habitat for Humanity, salah satu organisasi yaitu Make-A-Wish Foundation, sesuai dengan judulnya atau sesuai dengan namanya, yaitu mengabulkan permintaan. Jadi Gipsy ini kan dibilang Dede kalau misalnya si Gipsy ini juga IQ-nya cukup rendah atau IQ masih anak 7 tahun lah. Jadi si Gipsy ini sangat suka atau sangat tergila-gila dengan Disney, kemudian adalah beberapa band favorit dia. Nah, dari Make-A-Wish Foundation ini mengabulkan permintaan dari dia dibayarkan untuk tiket jalan-jalan gratis ke Disneyland kapanpun dia mau. Kemudian ketika band favoritnya tampil, dia mempunyai tempat yang khusus lah buat si Gipsy dan juga Dede ini. Dan juga dia bisa bertemu langsung dengan bintang-bintang favoritnya. Gila nggak tuh? Dede ini tetap rutin membawa Gipsy itu untuk cek ke rumah sakit mengenai penyakit-penyakit Gipsy ini. Tetapi satu yang perlu dicurigai karena Dede ini selalu memindah-mindahkan Gipsy dari satu dokter ke dokter lain. Ketika dokter bertanya mengenai surat-surat atau mengenai dokumen-dokumen kesehatan dari si Gipsy, Dede selalu bilang kalau misalnya itu sudah tersapu oleh badai Katrina itu sendiri atau sudah hancur lah sudah hancur sama badai Katrina itu. Sehingga dokter-dokter ini percaya. Tetapi ketika dokter ini sudah mulai curiga, kayaknya si Gipsy ini baik-baik saja deh, ngapain harus dipakaikan feeding tube, ngapain dia harus menggunakan tabung oksigen, Dede akan langsung memindahkan Gipsy ke dokter lain. Nah, begitulah seterusnya. Kemudian mengejutkan, pada tahun 2015 Dede ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Pada saat itu rumahnya itu terkunci dengan AC yang menyala. Mungkin AC yang menyala ini supaya itu kan AC kalau menyala atau udara yang dingin bisa supaya udara-udara yang bau-bau itu
tidak tercium gitu. Mungkin itu kali ya maksud dari orang yang mengurung si Dede ini. Setelah Dede Blanchard ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, tetapi Gipsy tidak ada. Kursi rodanya lengkap saat itu, dicari juga di setiap sudut ruangan itu tidak ada. Orang-orang sekitar menganggap Gipsy kayaknya sudah tidak selamat lagi. Dede yang kondisinya aja sehat ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, apalagi Gipsy yang tidak bisa bertahan di dunia luar tanpa oksigen, tanpa bantuan makanan cair untuk feeding tube-nya atau obat-obatan. Nah, karena orang-orang curiga, ada satu yang memang menjadi tempat diskusi dari si Gipsy ini, atau bisa dibilang bestinya lah ya, best friendnya. Jadi semua keluh kesahnya si Gipsy ini dia ceritakan kepada si sahabatnya atau bestinya ini. Nah, bestinya ini sudah mulai curiga karena Gipsy pernah curhat mengenai satu sosok cowok yang bernama Nicholas Godejohn. Jadi Gipsy dan Nicholas ini sudah berencana untuk kawin lari, untuk berencana untuk tinggal bersama, sudah memikirkan nama anak, ya seperti pada umumnya cabe-cabean lah ya kalau anak SD, kayak bunda dan pipi, dimana kan saat itu si Gipsy kan pikirannya, si bestinya nih menganggap kalau misalnya Gipsy ini kayaknya masih pikiran anak-anak lah ya, biarlah, mungkin dia lagi berhalusinasi karena obat-obatan, tidak mungkin lah si Gipsy akan melakukan hal se-ekstrem itu pikirnya. Tetapi itu yang diceritakan kepada pihak polisi, sehingga dilakukan pencarian kepada Gipsy Rose Blanchard ini. Fakta mengejutkannya, Gipsy ditemukan bersama pacarnya yaitu Nicholas Godejohn di tempatnya Nicholas, di mana Gipsy itu dalam keadaannya sehat walafiat. Berarti dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia bisa bernafas tanpa bantuan oksigen. Dan itu mengejutkan beberapa dan bahkan mengejutkan banyak sekali media-media saat itu, atau orang-orang sekitarnya terkejut lah. Hah? Masa orang yang dengan segudang penyakit bisa sembuh dalam waktu? Mujizat apa ini? Atau dia pergi kemana ini sehingga dia bisa sembuh dari semua penyakitnya? Setelah dilakukan penyelidikan, terungkaplah fakta bahwa yang membunuh ibunya adalah Nicholas, pacar dari Gipsy Rose Blanchard. Sehingga Nicholas ini terbukti bersalah, tetapi Nicholas mengaku bahwa ide pembunuhan itu berasal dari Gipsy Rose Blanchard atau anaknya sendiri. Mantap gak tuh? Saat persidangan, Gipsy ini bilang kalau misalnya kayaknya aku gak bisa lama-lama di penjara, kayaknya aku harus membutuhkan perawatan khusus, aku sudah lama tidak mengikuti perawatan dari dokter. Tetapi faktanya pengacaranya bilang kalau misalnya si Gipsy ini dalam kondisi sehat tanpa satu penyakit apapun. Dan disitu si Gipsy shock dong, berarti selama ini dia hidup terkekang oleh ibunya sendiri. Dia tidak bisa hidup seperti layaknya anak-anak lain, dia tidak bisa bermain, dia tidak bisa bercanda, dia tidak bisa bersekolah. Kamu tuh ibu yang lahirin dia, masa gak ada rasa sayang sedikit pun sih buat dia? Dan fakta lainnya yang terungkap saat persidangan yaitu si Gipsy itu botak bukan karena akibat dari kemoterapi yang dia jalani, karena dia kan mengalami leukemia, jadi harus di kemoterapi dan ada beberapa penyakit lainnya. Itu faktanya adalah Dede itu sering sekali mencukur rambutnya si Gipsy. Jadi ceritanya si Dede itu akan mencukur, kalau misalnya udah mulai tumbuh nih dia cukur, dia bilang paling nanti tumbuh lagi, udah daripada dia tumbuh dan rontok mending aku cukur. Selain itu Dede itu sering mencubit dan sering mencengkram tangannya si Gipsy saat Gipsy ini dilakukan wawancara, ketika orang-orang taunya kalau misalnya si Gipsy ini kan usianya 7 tahun atau berperilaku seperti anak 7 tahun. Ketika si Gipsy mau mengungkapkan atau berbicara layaknya usia dia, si Dede akan mencengkram atau mencubit si Gipsy ini supaya si Gipsy ingat kalau misalnya kau itu
sakit, kau tuh nggak boleh banyak ngomong, atau kau tuh nggak usah mengungkapkan kalau misalnya kau tuh sehat. Dan Gypsy pernah mencoba untuk lari dari rumah orang tuanya atau lari dari si Dede ini, tetapi tertangkap oleh Dede dan dipukulin oleh si Dede. Sadis gak tuh? Aku sendiri yang baca dan dengarnya itu udah gemes banget sih. Maksudnya ada ya seorang ibu yang rela gitu anaknya dia pukulin, kemudian dia dia kan ada tuh di sampingnya melihat operasi-operasi atau melihatlah pasca pengobatan. Dokter mengatakan kayaknya yang masalah ini bukan di kau deh, atau bukan di si Gypsy-nya ini, tetapi dari si Dedenya ini, karena si Dede anaknya nggak sakit loh. Kenapa dia bilang kalau misalnya anaknya sakit? Bahkan dokter curiga kalau misalnya jangan-jangan si Dede ini mengalami Munchausen by proxy syndrome, atau dimana itu adalah salah satu gangguan mental atau gangguan kejiwaan di mana seseorang melebih-lebihkan atau mengada-ngadakan suatu penyakit kepada seseorang supaya mendapat simpati atau perhatian dari orang lain. Ngeri gak sih? Kalau aku ngeri sih kalau misalnya tiba-tiba emakku bilang aku demam gitu, padahal aku nggak demam, aku nggak merasa demam. Tapi pada saat itu ya siapa lagi yang bisa kita percaya gitu? Orang tua yang menjadi tempat satu-satunya kita percaya tapi malah mengecewakan kita. Ada nggak sih ibu durhaka? Fakta lainnya itu dari Nicholas, dimana Nicholas juga itu autis dan memiliki catatan kriminal. Mantannya si Nicholas ini pernah bilang kepada si Gypsy, kayaknya kok gak usah pacaran deh sama si Nicholas. Nicholas ini cowok yang gak baik-baik, Nicholas ini cukup aneh. Tetapi karena Gypsy itu masih dimabuk cinta, dan itu adalah cinta pertamanya lah ceritanya, karena kan dia kan gak pernah nih punya teman yang lawan jenis, sehingga pas ketemu sama Nicholas dan nyambung, dia bilang dia nggak percaya nih, dia tutup telinga buat orang sekitar. Padahal memang ya begitu dah, psikopat keluar, dan ketika disuruh bunuh dia juga bunuh. Demikian kasus dari Dede Blanchard dan juga Gypsy Rose Blanchard yang heboh pada tahun 2015. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan juga komentar di bawah. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran atau pengen bahas kasus apa lagi nih, jangan lupa klik di bawah atau komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan juga klik loncengnya biar aku lebih semangat lagi ya buat konten-konten selanjutnya. See you next video, bye bye.